Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Kali ini saya akan menyampaikan review mata pelajaran prakarya aspek kerajinan kelas 8. Silahkan disimak videonya. Kerajinan bahan lunak. 1. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. 2. Bahan lunak terbagi dua, yaitu bahan lunak alam dan buatan. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Contohnya adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, dan flower clay. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Contohnya adalah polimer clay, plastisin, fiberglass, lilin, parafin, gips, dan sabun. Yang kelima, pada praktiknya kerajinan dibuat mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip, yaitu A. Keterampilan tangan, mengandalkan kerajinan kelihayan tangan. B. Keterampilan teknik. C. Kedaerahan atau tradisional. 6. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut: kelengkapan satu busana, kelengkapan suatu benda, kelengkapan rumah atau bangunan, dan kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. 7. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut: 1. Menambah keindahan. 2. Memberikan penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Dan yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Dan yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Kedelapan, fungsi produk kerajinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Karya kerajinan gerabah atau keramik sebagai benda pakai, artinya kerajinan digunakan untuk keperluan praktis, diantaranya tempat makanan, sayuran, buahan, kemasan, minuman, pelengkap upacara, aksesoris busana, dan yang lainnya. B. Karya kerajinan gerabah keramik sebagai benda hias, harus memiliki nilai estetika atau keindahan, meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis, lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan. Kesembilan, persyaratan perancangan kerajinan yang harus dipahami meliputi A. Kegunaan, utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. B. Kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya adalah cangkir, didesain ada pegangannya. C. Keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. D. Keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai, agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Dan yang terakhir, persyaratan perancangan yaitu keindahan estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja.
Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. 10 teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. 11. Proses pembuatan kerajinan keramik yaitu A. Teknik pijit tekan atau pinch, B. Teknik pilin atau coil, C. Teknik lempengan slab atau dibagi menjadi 1 bentuk silinder, 2 bentuk persegi, D. Teknik cetak. Dibedakan atas teknik cetak tekan atau press, 2 teknik cetak cor, dan yang E adalah teknik putar. Ke-12. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses pembuatan produk kerajinan. Kemasan dapat disiapkan sebagai karya untuk pameran dan sebagai karya untuk dipasarkan. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Kemasan produk kerajinan bahan lunak karya dibungkus kotak kardus, bahan tel yang transparan atau plastik mika. Produk kerajinan lunak. Dibedakan atas A. Produk kerajinan adonan tepung, contohnya souvenir atau kenang-kenangan yang dibagikan. B. Produk kerajinan getah nyatu, berupa pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung pinggang. C. Produk kerajinan dari lilin. Lilin duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti es krim, pizza, bunga, dan lain-lain. Dulu lilin tidak memiliki aroma, sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa. D. Produk kerajinan fiberglass. Contohnya adalah kerajinan hiasan atau bentuk souvenir seperti gantungan kunci. E. Produk kerajinan sabun berfungsi atau contohnya pengharum atau penghias ruang. F. Produk kerajinan polimer clay, produk yang dibuat biasa berbentuk duplikasi sebuah benda. Contohnya adalah boneka. G. Produk kerajinan gifs, ya, dibuat seperti vas bunga, miniatur patung, relief, bingkai foto, patung kuda, topeng, dan lain-lain. Kerajinan bahan limbah keras. 1. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. 2 jenis limbah keras ada 2. A. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam laut dan daratan atau tumbuhan dan hewan. Bersifat keras, padat, pejal, solid, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai oleh bakteri di dalam tanah. Contohnya tempurung kelapa, cangkang kerang, sisik ikan, dan tulang ikan. B. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit, bahkan tidak bisa untuk diuraikan, tidak bisa membusuk, tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti sanitasi atau sanitary landfill, pembakaran atau incineration, penghancuran atau pulverization. Contohnya adalah kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau plat logam, berbagai jenis batu-batuan, pecah-pecahan gelas, dan styrofoam. 3. Pengolahan bahan limbah keras meliputi tahapan A. Pemilahan bahan limbah, B. Pembersihan limbah, C. Pengeringan, D. Pewarnaan, E. Pengeringan setelah pewarnaan, dan F. Penghalusan bahan agar siap pakai. 4. Prinsip pengolahan limbah keras dengan konsep 3R.
yang ada berkembang menjadi konsep segitiga terbalik 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, disposal, dengan detail sebagai berikut. A. Reduce, yaitu mengurangi produk sampah sedari awal dengan cara membawa sendiri kantong belanja, menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali, dan lain-lain. B. Reuse, menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali, salah satunya dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle. C. Recycle, mendaur ulang sampah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi produk baru yang umumnya mengalami penurunan kualitas. D. Recovery, saat tidak bisa didaur ulang, maka cari jalan untuk menghasilkan energi atau material baru dengan memproses sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut atau residu. E. Disposal, sampah atau produk sisa dari proses recovery yang umumnya berupa abu atau material sisa lainnya dibawa ke tempat pembuangan akhir untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan. Dan yang kelima, produk kerajinan bahan limbah keras, yaitu A. Limbah cangkang kerang, sebagai penghias frame foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, dan aneka lampu. B. Limbah sisik ikan, pembuatan aksesoris seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. C. Limbah tulang ikan, hiasan dinding ruang, bunga, miniatur kendaraan, dan miniatur tokoh. D. Limbah tempurung kelapa, contohnya souvenir pernikahan, perabotan rumah tangga seperti sendok sayur, tempat minum, gayung air, dan piring. E. Limbah plastik, aneka perabotan rumah tangga, hiasan interior, vas, kap lampu, maupun bentuk baru berupa mainan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, diantaranya berupa kendaraan, senjata, dan boneka. Demikian review materi pembelajaran prakarya kelas 8 aspek kerajinan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.